Selamat datang selamat datang kembali di tutorial CloudFront Desk. Kali ini video tutorial mengenai bagaimana kita menambahkan tagihan ke dalam Cashfolio tamu sehingga nanti kita bisa cetak tagihan apa saja yang dikenakan ke tamu tersebut. Yang di video tutorial kali ini kita akan membahas menambah tagihan di luar tagihan kamar, karena sebenarnya dalam CloudFront Desk tagihan kamar itu sudah otomatis tercas pada saat melakukan neck audit. Jadi pada saat neck audit masing-masing dari kamar sudah ada tagihan dari harga kamar masing-masing. Nanti akan kita terangkan tentang tagihan kamar yang melalui neck audit di postingan tersendiri. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tagihan yang di luar kamar, misalnya ada tagihan laundry, minibar, atau restoran, dan sebagainya. Nah, nanti akan kita jelaskan di sini. Sedangkan untuk posting pembayaran, settlement, nanti akan diterangkan di video yang lain. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan billing di salah satu tamu, di mana nanti akan kita lihat perubahan dari tagihan tamu tersebut. Oke, kita contoh. Sekarang kita masuk ke kasir, Cashfolio. Ya, jadi masing-masing dari tamu tersebut sebenarnya mempunyai daftar Cashfolio. Nah, seperti yang terlihat di daftar Cashfolio ini, ada beberapa kolom. Nanti ada kolom khusus yang dilihat oleh kasir. Nah, ini ada dua kolom yang berhubungan dengan angka. Nah, ini sebagai contoh, kamar 221 atas nama Jimin, daily rate-nya 120. Jadi daily rate ini untuk room rate ya, jadi daily. Jadi room tersebut ditagih setiap hari seharga 120.000. Balance ini balance. Nah, ini adalah outstanding bill. Nah, jadi outstanding bill itu adalah yang di kolom ini. Jadi tagihan yang belum terbayar. Artinya kalau misalnya ini ada isinya berarti ada tamu tersebut tamu tersebut masih punya tagihan. Sebenarnya kalau yang ada 0 gini berarti dia sudah tidak ada tagihan dan bisa check out. Nah, sedangkan ini kalau yang minus berarti dia punya deposit. Nah, jadi masih belum ada tagihannya, tapi dia sudah bayar, jadi ada deposit. Jadi yang berhubungan dengan angka minus itu ada deposit. Daily rate adalah tagihan kamar harian. Daily room rate. Baik. Salah satu kita contoh, misalnya ini ada 170.000 ini atas nama Brian Foster. Kita lihat cash flow-nya itu ada apa saja di kamar 231 Brian Foster. Ini kita klik bill. Bill. Nah, ini kita lihat di sini. 170 adalah ini balance-nya 170. Nah, ini cuman ada satu tagihan yang tagihan kamar tadi malam. Ya, jadi ini adalah tagihan kamar tadi malam dan dia tidak ada deposit sehingga dia punya tagihan menggantung. Ya, sebagai contoh, kita akan coba tambah tagihan selain kamar ini, misalnya minibar. Nah, kalau kita ini sebelum saya ini ada add to transaction, ini adalah kolom nanti add to bill ini ya, untuk nambahnya gini. Cuman ini harus ada isinya, jadi ini harus dipilih dulu untuk mengisi ini. Select post. Nah, misalnya kita pilih, ini ada 4 pilihan dasar. Room charge, ini yang sebenarnya sudah otomatis, nanti kalau ada tambahan baru ditaruh di sini.
payment untuk check out, untuk pembayaran, FB charge ini dari food and beverage, dengan ini others, other charge yang di luar food and beverage. Coba kalau kita misalnya pilih room charge dulu deh, room charge. Nah, ini ada daftar kamar ya, daftar kamar yang ada di sini. Nah, kalau kita pilih yang lain misalnya payment, ini adalah daftar pembayaran secara cash, secara ada refund, ada cash deposit, dan sebagainya. Misalnya nanti dibuat ke credit card juga bisa credit card. Kemudian F&B charge, ada minibar, resto, American breakfast. Nah, ini adalah kelompok dari food and beverage. Kemudian yang others, ada laundry, transport, massage. Ini adalah kelompok yang others. Coba kita misalnya tadi saya bilang minibar, berarti ada di kelompoknya makanan, food and beverage. Maka saya pilih ini, select minibar. Ini sudah, ini sebagai contoh saja ya. Ini sudah saya kasih kode bahwa kalau minibar dipilih, maka dia akan 10% service, 11% tax. Ini sebenarnya bisa dibuang nanti. Ini sekedar untuk menandai bahwa nanti efeknya adalah seperti ini. Oke, saya select. Nah, misalnya saya pilih 100.000, maka kalau saya add to bill, are you sure want to add this transaction to this bill? Oke. Nah, add bill success. Nah, maka tadi 170 ditambah, tadi saya ngecas 100, cuman karena tadi tax and service-nya itu ada, tax 10% dan tax service 10%, tax 11%, maka muncul di sini service 10% dari 100, tax 11% dari 100. Nah, otomatis totalnya adalah 121. 170 ditambah 121 sama dengan 291. Nah, demikian tentang menambah bill di gas bill ya. Nanti akan kita variasinya, akan kita terangkan bagaimana membuat kok ini ada service 10%, tax 10%, 11%, bagaimana kalau include tax and service, bagaimana kalau misalnya hanya tax 10%, dan sebagainya, nanti akan kita terangkan di video yang lain. Oke, demikian. Sebelum kita tutup, ini bisa kita print tagihan ini dengan mengklik tombol print yang ada di bawah, maka kita akan disajikan dalam bentuk PDF bill dari Brian tadi. Nah, kalau kita klik tadi di posisi print, maka akan tampil invoice dari bill tadi. Nah, ini tinggal dicetak. Ya, seperti ini nanti cetak kolom sebelah kanan ini ya. Oke, ini saya tutup. Nah, seperti itu cara menambah gas bill. Intinya ini harus dipilih dulu baru add to bill. Kalau ini nggak dipilih nggak bisa. Atau misalnya saya ini nggak saya pilih, misalnya ini saya isi ini saja, saya add, maka tidak berhasil karena empty. Ya, gitu ya. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.